Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat semuanya yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru semuanya, sahabat-sahabat, rekan-rekan santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajatnya diberikan makbul, terkabul segala hajat dan cita-citanya. Segala aktivitasnya tidak ada halangan apapun. Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menjawab dari sahabat kita, teman kita, yaitu sahabat Kotu Fishing, yang memberikan pertanyaan kepada kami, yaitu bagaimana doanya agar dapat atau agar memperoleh ikan yang banyak saat mancing. Ya, ini khusus jawaban kami untuk sahabat-sahabat semuanya yang hobi mancing dimanapun berada. Ya, dengan tujuan agar Anda semuanya mancingnya bisa berkah, mancingnya bisa sukses, bisa mendatangkan atau mendapatkan hasil pancingan yang banyak, yang melimpah. Ya. Tentunya di sini agar kita bisa sukses dalam kegiatan mancing, atau apa yang kita harapkan atau apa yang kita cita-citakan, maka perlu adanya ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan maksimal, melakukan strategi atau trik bagaimana agar usaha kita benar-benar maksimal. Kemudian dengan tawakal, yaitu dengan doa atau kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ikhtiar, yaitu bagaimana kita memaksimalkan usaha kita agar sukses dalam mancing. Misalnya dengan alat pancing yang baik, kemudian dengan umpan yang memadai atau umpan yang biasanya disukai oleh ikan. Ya, umpan yang biasanya dipakai ketika ikan itu suka, baik itu menggunakan media secara alamiah atau dengan media racikan. Ya. Nah, itu dengan cara ikhtiar atau maksimal, berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, dengan usaha kerja kita agar bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu bisa mendapatkan ikan yang banyak. Kemudian yang kedua adalah dengan tawakal. Tawakal berarti kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya yang memberikan rezeki berupa buruan ikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki ikan, ya, yang menciptakan ikan, yang menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini, yang ada di perut bumi, yang ada di dalam lautan,
kemudian apa yang ada di atas bumi. Ya, kita perlu menyadari bahwasanya semuanya adalah milik Allah. Hendaknya kita pun berpasrah kepada Allah agar apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa versi doa yang bersumber dari Al-Qur'an, kemudian doa yang bersumber dari Nabi Khidir, kemudian doa yang bersumber dari Nabi Sulaiman. Rekan-rekan semuanya, para memancing, sahabat-sahabat semuanya, bisa nanti menggunakan doa yang mana terserah. Bisa doa yang bersumber dari Al-Quran, kemudian doa dari Nabi Khidir, atau doa dari Nabi Sulaiman. Ya, yang pertama doa yang bersumber dari Al-Quran. Ini banyak sekali, dan kita bisa mengutip beberapa saja. Bisa kita baca sebelum berangkat mancing, ketika di rumah, atau ketika di tempat pemancingan. Ya, terserah mau dibaca di doanya. Syukur-syukur Anda semuanya bisa hafal ayat tersebut. Ya, secara tidak langsung otomatis bisa menghafal beberapa ayat Al-Quran. Karena kandungan dari ayat Al-Quran bukan hanya sekedar untuk hajat kita di dunia, seperti untuk memancing, tapi juga hajat kita di akhirat, ya, dalam rangka agar mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibuka dalam surat Al-Fat, ya. Surat Fatir, ya, di dalam Al-Quran surat Fatir, ya, surat Fatir ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Ya, bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat yang kedua, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya, kemudian ayat yang ketiganya, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin khairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Shadaqallahul azim. Ya, itu doanya sebelum berangkat mancing atau ketika sudah di tempat pemancingan dibacakan doa itu. Ya, mengutip dari surat Fatir ayat 2 dan ayat ke-3. Kalau kita uraikan dari artinya, terjemahannya, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillah, apa yang telah dibukakan oleh Allah, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah atau diberikan oleh Allah, linnas, kepada manusia. Ma yaftahillahu linnasi berrahmatin, dari bagian rahmatnya. Rahmatnya ini karunia atau bisa juga diartikan rezeki. Fala mumsikalaha, maka tidak ada satupun orang yang bisa menahannya. Ketika Allah melimpahkan nikmat, melimpahkan rezeki kepada kita, maka tidak ada satupun orang yang bisa menahannya atau menggagalkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apa yang telah Allah tahan, Allah menahannya, atau Allah tidak ingin memberikan sesuatu kepada kita, ya, fala mursila lahu min ba'dih, maka tidak ada satupun orang yang bisa mendatangkannya, atau tidak ada satupun orang yang bisa
mengutusnya atau mengirimnya ketika Allah itu memang menahannya untuk tidak diberikan kepada kita, untuk tidak diberikan kepada hambanya. Ya, apa yang diberikan oleh Allah itu bersumber dari Allah, dan apa yang ditahannya oleh Allah maka itu semuanya atas kehendak Allah. Ya, amma yumsik falam mursala min ba'di wa huwal azizul hakim. Sedangkan dia itu Allah Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ayat yang ketiga tadi, ya ayuhan nas, wahai manusia, udzkuru ni'matallahi alaikum. Ya ayuhan nas, udzkuru ni'matallahi alaikum, wahai manusia, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Ya, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqu minas sama'i wal ardh. Hal min khaliqin, apakah ada, ya, adakah pencipta, adakah sang pembuat, khairullah yarzuqum, Allah, selain Allah, adakah pencipta di alam semesta ini selain Allah, yarzuqum, yang telah memberikan kepada kamu atau menganugerahkan kepada kamu, merizkikan kepada kamu, minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Ini perkataan yang tentu kita tahu jawabannya, bahwasanya tidak ada satupun makhluk atau selain Allah yang memberikan nikmat rizki yang telah kita dapatkan atau anugerah di alam semesta ini, semuanya bersumber dari Allah. Ya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqu minas sama'i wal ard la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Dia. Fa anna tufakun, maka mengapa engkau berpaling? Ya, berpaling dari Allah, berpaling dari ajaran tauhid, berpaling dari ajaran Islam. Nah, itu tadi kalau kita ingin mengamalkan dari Al-Quran. Kemudian kalau kita ingin mengamalkan dari doa Nabi Khidir, ya, doa Nabi Khidir ini juga ada riwayat yang bermacam-macam. Maka di sini saya carikan redaksi yang masyhur atau yang sering dipakai atau dikutip oleh banyak ulama, banyak orang, dan ini manfaatnya bukan hanya kita gunakan untuk mancing saja, tapi manfaatnya besar untuk segala hajat, segala cita-cita yang ingin kita panjatkan kepada Allah, maka kita panjatkan dengan doa ini, tidak masalah, ya. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Yaitu ada 4 potongan redaksi yang dikutip oleh para ulama, yang itu diyakini bersumber dari doa Nabi Khidir alaihissalam. Ya, tadi Bismillahi masyaallah, dengan menyebut nama Allah, masyaallah, segala sesuatu itu adalah apa yang dikehendaki Allah. Ya. La yasuqul khaira illallah, ya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali itu bersumber dari Allah. Bismillahi masyaallah, dengan menyebut nama Allah, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah. La yasrifus su'a illallah, dan tidak ada yang menghindarkan, menjauhkan, menghalangi, yasrifus su', segala keburukan, kejelekan atau kejahatan, illallah, kecuali adalah bersumber dari Allah. Bismillahi masyaallah, dengan menyebut nama Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka min nikmatin faminallah, apa-apa yang berupa nikmat semuanya adalah dari Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, apa yang dikehendaki Allah atau atas apa yang dikehendaki Allah. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali bersumber dari Allah. Ya.
Kemudian ada lagi doa yang bersumber dari doa dari Nabi Sulaiman ya. Doa ini Nabi Sulaiman panjatkan karena beliau mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kerajaan yang tidak diberikan oleh manusia selain dari Nabi Sulaiman. Ya, ini doa ini bisa kita gunakan juga ketika kita hendak mancing, ketika di rumah atau ketika kita juga sudah di tempat pemancingan. Ya, doanya ada di dalam surat Shad ayat yang ke-35. Ya, redaksinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Saya ulangi. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya, qala rabbi ighfirli. Ya, Nabi Sulaiman berkata atau berdoa, Rabbi ighfirli, ampunilah aku, wa hab li, dan anugerahkan atau karuniakanlah aku, mulkal la yanbaghi, ya sebuah kerajaan, ya la yanbaghi yang tidak diberikan atau tidak diterima li hadim min ba'di, kepada satupun manusia min ba'di setelahnya. Mulkal la yanbaghi li hadim min ba'di innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah antal wahhab, sang maha pemberi, ya. Zat yang maha memberi, antal wahhab. Ya, itu ada dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-35. Nah, itu tadi beberapa doa amalan yang insya Allah atas izin Allah semuanya agar kita sukses mancing dan insya Allah akan mendapatkan hasil pancingan yang melimpah. Itu semuanya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi bersumber dari Al-Qur'an, kemudian bersumber dari Nabi Khidir alaihissalam, kemudian bersumber dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tentunya yang pada puncaknya, ya pada intinya adalah kita perlu menyadari bahwasanya apa yang telah anugerahkan Allah kepada kita semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah. Hendaknya kita menjadi hamba yang bersyukur, jangan sampai menjadi hamba yang kufur. Ya, ciri dari hamba yang bersyukur kepada Allah adalah memanfaatkan atas segala anugerah, atas segala pemberian Allah dalam rangka untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukurnya jangan sampai kita mendapatkan nikmat yang banyak, mendapatkan hasil mancing atau nikmat-nikmat yang lain, harta kekayaan yang lain, sehingga kita lupa kepada Allah. Inilah ciri orang yang kufur. Hendaknya kita ingat kepada Allah setiap waktu, dan pesan saya jangan sampai kemudian melenakan atau melewatkan dari kewajiban sholat lima waktu. Sahabat-sahabat semuanya yang ketika mancing, silahkan di mana saja berada untuk tetap melaksanakan sholat, walaupun mungkin tempatnya jauh, walaupun di situ tidak ada tempat ibadah, tempat sholat, ya silahkan untuk membawa peralatan sholat seadanya. Ya, bisa membawa sarung atau membawa sajadah, ya, dan nanti bisa wudhu ketika di sungai atau tempat mancing tersebut. Yang penting tidak mengandung najis, ataupun bisa saja langsung menggunakan pakaian yang dipakai ketika mancing atau celananya, yang penting tidak membawa najis atau tidak terkena kotoran yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Selagi hal-hal yang memang itu darurat sifatnya dan itu masih bisa dimakfu atau diampuni atau hal yang maklum dalam syariat, maka boleh-boleh saja tanpa harus membawa peralatan yang terlalu banyak
alat ibadah yang kita perlukan ketika kita di tempat mancing. Ya, jangan sampai kemudian kita lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah sehingga kita hanya mendapatkan kenikmatan dunia, sehingga kita tertipu atas kenikmatan dunia dan kita tidak menyadari atas segala pemberian Allah itu, bahwasanya itu hakikatnya adalah bersumber dari Allah, semuanya atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk sahabat-sahabat saya yang berprofesi atau memiliki hobi mancing atau mencari ikan dimanapun berada. Dan tentunya doa ini bukan hanya khusus untuk mancing, tapi menjala atau menjaring atau apa saja yang intinya adalah mencari ikan ya di tempat manapun berada atau di spot manapun berada. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan. Ya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas kepeduliannya, atas perhatiannya sudah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.